Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas satu submateri atau kita akan melanjutkan satu submateri, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas 5 sifat, kali ini kita akan membahas 3 sifat lagi, yaitu sifat 6, 7, dan 8. Nah, seperti apa sifat-sifatnya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, satu lagi, jangan lupa silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan melanjutkan submateri yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sifat ke-6, ke-7, dan juga ke-8. Oke, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Saya ambilkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat untuk sifat yang ke-6. Jadi sifat yang ke-6, misalkan kita punya bentuk eksponen yaitu A pangkat min N, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A-nya sendiri dia tidak boleh sama dengan 0. Pak, terus buktinya seperti apa? Nah, untuk membuktikan sifat ke-6 ini, kita akan menggunakan sifat kedua dari sifat-sifat eksponen. Masih ingat? Untuk sifat yang kedua yaitu jika kita punya bentuk pembagian eksponen, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan catatan bilangan pokok dari masing-masing harus sama. Oke, kita langsung masuk pada pembuktian. Nah, gini. Kan kita akan membuktikan sifat ke-6 ini dengan menggunakan sifat yang kedua ini ya. Maka dari itu kita harus mengganti masing-masing bagian ini. Ya kan? Nah, untuk pembuktian sifat ke-6 ini, variabel A atau bilangan pokoknya akan tetap saya gunakan variabel A. Yang kita ubah hanya M dan N-nya saja. M-nya kita misalkan dengan bilangan 2, N-nya kita misalkan dengan bilangan 4. Oke, berarti saya tulis seperti ini. Jadi kalau M-nya kita ganti dengan 2, berarti kita punya A pangkat 2 per N-nya kita ganti dengan 4, berarti kita punya A pangkat 4. Nah, sesuai dengan sifat yang kedua ini, jika kita punya bentuk pembagian eksponen A pangkat 2 per A pangkat 4, di mana bilangan pokok untuk masing-masing bagian ini kok sama, berarti kan kita bisa menggunakan sifat kedua ini ya. Berarti A pangkat 2 per A pangkat 4, dia bisa kita peroleh hasilnya dengan cara apa? Bilangan pokoknya kita tulis kembali, berarti A pangkatnya. Pangkatnya berarti pangkat yang bagian atas dikurangkan dengan pangkat yang bagian bawah. Berarti A pangkat 2 dikurangi 4. Sehingga kita punya hasilnya adalah A pangkat 2 dikurangi 4. Nah, 2 dikurangi 4, kita tahu hasilnya sama dengan min 2. Nah, dari hal ini, dari perhitungan ini, dengan menggunakan sifat 2 ini, ternyata didapati kalau kita melakukan pembagian bentuk eksponen A pangkat 2 per A pangkat 4, itu hasilnya sama dengan A pangkat min 2. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan sifat ke-6 itu, selain kita akan menggunakan sifat 2 ini, kita juga akan menggunakan definisi
dari eksponen sendiri untuk menyelesaikan soal ini. Nah, berarti kita tulis ulang lagi ya. Misalkan kita punya A pangkat 2 per A pangkat 4. Nah, secara definisi kalau kita punya A pangkat 2, berarti A itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Pak, kok bisa 2 kali? Karena pangkatnya adalah 2. Seperti itu. Berarti bisa kita tuliskan A dikalikan dengan A 1, 2 per. Nah, selanjutnya A pangkat 4. Berarti perkalian A ini dilakukan terhadap dirinya sendiri, yaitu dikalikan dengan A kali A dikali A sebanyak berapa kali? Tinggal kita lihat pangkatnya. Karena pangkatnya 4 berarti sebanyak 4 kali. Sehingga bisa kita tuliskan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Oke, tak panjangkan dulu. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, kan pada bagian atas atau bagian pembilang itu kan A-nya dikalikan dengan A, bentuknya adalah perkalian. Pada bagian bawah atau penyebut juga bentuknya perkalian. Nah, sedangkan ini bentuknya per atau bagi, sehingga bisa kita coret. Ini kita coret pertama, karena kita coret, ini berarti 1, ini 1. Ini kita coret juga, karena ini dicoret, berarti bawah juga dicoret. Ini dapat 1, ini dapat 1. Nah, ini sisanya, karena tidak ada lagi yang bisa dicoret di bagian atas, ya kan? Nah, sekarang kita operasikan. 1 dikalikan dengan 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1 per. Nah, sekarang 1 dikali 1 otomatis 1. 1 dikali A, masih ingat bilangan berapapun dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bentuk apapun dikalikan 1, hasilnya adalah bentuk itu sendiri. Jadi 1 dikalikan dengan A, berarti hasilnya adalah A, dikalikan dengan A lagi berarti A pangkat 2. Pak, kok bisa A pangkat 2? Karena perkalian A-nya ini sisanya adalah sebanyak 2 kali. Makanya kita dapati A pangkat 2. Nah, ternyata dengan menggunakan pembagian yang sama, ya kan? Pembagian yang sama, ketika kita lakukan penyelesaian dengan menggunakan definisi, ternyata didapati hasilnya adalah 1 per A pangkat 2, dan ketika kita menggunakan sifat, didapati A pangkat min 2. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan A pangkat min 2 itu hasilnya sama dengan 1 per A pangkat 2. Nah, hal ini jelas selaras dengan sifat yang keenam ini, dimana ketika kita punya A pangkat min N, hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti sama ya. Nah, karena sama, maka jelas sifat keenam ini benar, bisa kita gunakan. Pak, lihat terus contohnya seperti apa? Nah, untuk contohnya kita bisa masuk pada lembar berikutnya. Saya ganti terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada lembar contoh soal. Gini, misalkan kita masih gunakan bilangan pokoknya adalah untuk yang variabel yang kita gunakan tetap A. Misalkan kita punya A pangkat min 5. Nah, ketika kita diminta untuk mengubah pangkatnya dari yang negatif menjadi pangkat positif, kita bisa menggunakan sifat 6 tadi. Berarti A pangkat min 5 dia sama dengan 1 per A pangkat 5. Pak, ini berarti benar? Benar, karena kita punya dasarnya adalah sifat yang keenam tadi. Oke, lagi misalkan variabelnya atau bilangan pokoknya kita ganti dengan suatu bilangan tertentu, misalkan 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3 dia bisa kita ubah menjadi bilangan
berpangkat dengan pangkatnya itu positif. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan sifat 6 tadi. Berarti 2 pangkat min 3 dia bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, Pak, ini berarti bisa diselesaikan? Tidak bisa. Jadinya apa? 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti kan perkalian 2 sebanyak 3 kali. Ya kan? 2 dikalikan 2 dikalikan 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti di sini kita tulis 8. Jadi 2 pangkat min 3 hasilnya sama dengan 1/8. Pak, contoh yang lain, misalkan kita punya 5 pangkat min 2 misalkan. Nah, berarti dengan menggunakan sifat 6 tadi, berarti 5 pangkat min 2 hasilnya sama dengan 1/5 pangkat 2. Pak, misalkan seperti ini. Kita punya sebuah bentuk pecahan di mana pada bagian penyebut, berarti yang bagian bawah itu negatif. Bisa tidak kita ubah menjadi positif? Bisa. Kita bisa menggunakan sifat 6 tadi. Jadi misalkan kita punya 1/A pangkat min 2. Nah, ini kan yang negatif pada bagian bawah ya. Untuk mengubahnya menjadi pangkat positif, berarti tinggal kita gunakan sifat yang ke-6 tadi. Ini kita pindah ke atas. Sehingga kita punya A pangkat, kalau ke atas pindah ke atas jadinya apa? A pangkat 2. Misalkan lagi 1/A pangkat min 5. Berarti tinggal kita pindah ke atas. Berarti jadinya A pangkat 5. Pada negatif ini enggak, karena kita pindah dengan menggunakan sifat ke-6. Nah, ini adalah sifat yang ke-6. Kita lanjut pada sifat yang ke-7. Saya ganti lembarnya terlebih dahulu. Nah, untuk sifat yang ke-7 seperti yang bisa kalian lihat, jadi untuk sifat 7, misalkan kita punya bentuk eksponen yaitu A pangkat 0. A pangkat 0 dia hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau kita punya bilangan berpangkat, kok dipangkatkan 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Pak, terus bagaimana pembuktiannya? Nah, untuk pembuktiannya sama seperti sifat 6. Jadi kita akan membuktikan dengan menggunakan sifat 2 dan juga dengan definisi. Oke, saya tuliskan dulu buktinya. Nah, gini. Tadi kan di sifat kedua kita kan misalkan punya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini bunyi sifat yang kedua ya. Di sini kita misalkan M-nya itu adalah 3, N-nya juga 3. Nah, kalau M-nya diganti dengan 3, berarti berubah menjadi A pangkat 3 per A pangkat N. N-nya diganti dengan 3, berarti juga menjadi A pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat yang kedua ini, jelas kalau kita punya pembagian eksponen, bilangan pokoknya sama, maka untuk menentukan hasilnya itu sama dengan bilangan pokoknya kita tulis kembali, berarti A pangkat. Nah, pangkatnya ini merupakan hasil pengurangan pangkat yang bagian atas ini dikurangkan dengan yang bagian bawah, berarti 3 dikurangkan dengan 3. Nah, berarti kita punya A pangkat 3 dikurangi 3 berarti sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan coba buktikan atau kita coba cari hasil dari A pangkat 3 per A pangkat 3 ini dengan menggunakan definisi. Saya tulis dulu. A pangkat 3 per A pangkat 3. Nah,
Dengan menggunakan definisi A pangkat 3 berarti kan perkalian A dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena pangkatnya adalah pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Per, ini juga sama karena A pangkat 3 berarti perkalian A dengan dirinya sendiri, yaitu dikalikan dengan A sebanyak 3 kali. Sehingga kita tuliskan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Nah, di sini bisa kalian lihat bentuknya perkalian. Perkalian juga. Nah, karena sama, kita coret. Ini berarti 1, 1. Ini juga sama, kita coret. Coret, 1, 1. Coret, coret, 1, 1. Nah, tinggal kita operasikan saja. 1 dikalikan 1 dikalikan 1. Hasilnya adalah 1 per 1 dikalikan 1 dikalikan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1. 1 per 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita dengan menggunakan sifat 2. Sedangkan ini hasil perhitungan kita dengan menggunakan definisi. Nah, dari dua perhitungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, hasil ini tentunya selaras dengan sifat yang ketujuh, di mana jika kita punya A pangkat 0 pasti hasilnya sama dengan 1. Berarti terbukti ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita punya bentuk eksponen atau bilangan berpangkat, kok pangkatnya itu 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Oke, Pak, lah contohnya seperti apa? Oke, kita masuk pada contoh. Untuk mempermudah, tak buat di sini saja contohnya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, misalkan kita punya 2 pangkat 0. Jelas 2 pangkat 0 karena dipangkatkan 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Misalkan lagi 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Misalkan lagi A pangkat 0 dikali B pangkat 0. Jelas A pangkat 0 bentuk apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti sama dengan 1 dikalikan dengan B pangkat 0. Berarti hasilnya juga sama dengan 1. Berarti 1 dikalikan 1 hasilnya pasti sama dengan 1. Ini adalah sifat yang ketujuh. Oke, kita langsung masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-8. Nah, seperti yang bisa kalian lihat untuk sifat yang ke-8, jadi misalkan kita punya bentuk eksponen yaitu A pangkat M per N, maka dia bisa kita ubah menjadi bentuk akar yaitu, nah, kalau kalian lihat di sini kan pangkatnya bentuknya pecahan. Dia merupakan pembilang yang bagian atas. Sedangkan yang bawah dia merupakan penyebut ya. Nah, kalau kalian cermati, ketika kita punya A pangkat M per N, dia bisa diubah menjadi bentuk akar, di mana penyebutnya atau bagian bawah dari pangkatnya, dia berubah menjadi akarnya. Sedangkan untuk bagian atas atau pembilangnya, dia merupakan bagian dari pemangkatan itu, bagian dari A-nya. Jadi dia berubah menjadi pangkatnya. Seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Tak tuliskan dulu contoh soal. Jadi, misalkan kita punya bentuk eksponen A pangkat 5 per 6 seperti ini, maka A pangkat 5 per 6 dia bisa kita ubah dalam bentuk akar. Jadinya apa?
6 ini nanti dia jadi akarnya, 5 tetap jadi pangkatnya. Jadi akar bagian bawahnya siapa? 6. Berarti akar 6 dari A pangkat berapa? Atasnya. Bagian atas dari pangkat pecahan tadi 5. Berarti A pangkat 5. Contoh lagi misalkan. Jadi misalkan kita punya 2 pangkat 3/4. Berarti 2 pangkat 3/4 dia bisa kita ubah menjadi akar. Nah, tinggal kita lihat pada bagian pangkat pecahannya. Bagian bawahnya siapa? Atau penyebutnya siapa? 4. Kalau begitu, akar 4 dari siapa? 2 pangkat, tinggal kita lihat pembilang atau bagian atasnya siapa. Karena di sini 3, berarti 2 pangkat 3. Seperti ini. Oke, kita coba lagi sekali. Misalkan kita punya 5 pangkat 2/3. Berarti bisa kita ubah menjadi akar. Berarti bagian bawahnya 3, berarti akar 3 dari 5 pangkat 2. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini, materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.